di mana Alter Ego versus Ararkyoshi akankah ada pembalasan dendam di Land of Dawn? Langsung kita saksikan di game yang pertama. Benar sekali, langsung aja nongol di kolom komen dengan emot tepuk tangan kalian sebagai bentuk dukungan terhadap kedua tim yang sedang berlaga. Ararkyoshi versus Alter Ego. Cakep. Gak usah lama-lama, let's go. Alright. Whis King akan bertemu dengan seorang Pai, tapi Selling Boy bakal di-cover dengan seorang Leo Murphy dengan cukup baik. Langsung hybrid ke arah Little Wanderer untuk seorang Leo Murphy. Bakal mengganggu pergerakan mungkin, tapi ternyata di sini lebih diunggulkan terhadap seorang Selling Boy itu menjadi Cowboy. Iya, Sampai Selling Boy. jungle-nya pun bakal coba diganggu seorang Selling Boy di arah mid lane feed, memberikan damage cukup sakit. M7 benar-benar datang, tapi ternyata di sini Albertnya masih bisa untuk mendapatkan 1-2 orange buff terlebih dahulu. Oke, cukup cepat tadi farmingan dilakukan, tapi di bagian bawah Ahmad dengan adanya Yuzong masih beradu aja shot kill yang mereka miliki karena Whis adalah lawan yang berada satu lane bersama Ahmad. Tapi R7 ternyata terkena pressure cukup banyak dari seorang Pai. Dibalikkan keadaannya, seberapa darah Pai harus mundur. Leo Murphy bisa untuk menggantikan Pai sementara di arah lane-nya. Kalau dia mau untuk bertahan, dia mau mundur. Waduh. Wah, Leo Murphy memancing keributan. Dipanggil Pak. Leo Murphy memancing keributan dengan ada stiker lemon di sini. Akankah Ararkyoshi akan mengamuk ini? Hati-hati, bro. Bye-bye, sebenarnya itu Benedetta sedikit lagi SP tersisa. Untungnya belum sempat untuk mengeluarkan execute ke arah one. Itu execute kalau keluar bakal ditumbangin, first blood didapatkan, tapi ada Alpha di sana berkata dari R7 pelikaran keluarkan juga. Dan Sonata first blood didapatkan, sudah kubilang. Satu stiker lemon berhasil membuat tim Ararkyoshi mengamuk di sini, Pak Pulu. Memanggil cuaca buruk sepertinya tadi ya, karena dengan ada stiker tersebut sangat-sangat berbahaya sekali. Tapi untuk sekarang Ahmad di bagian bawah, kita lihat Dragon Tail dikeluarkan kembali, masih beradu aja dengan Whis. Ya udah, ini berdua juga alam udah banget ya. jalan, lihat bahkan saya ikut terkena damage yang cukup banyak harus ditumbang oleh sang Selly Miracle Boy. Retribusi diamankan Selly Boy, tapi lihat di arah belakang Ahmad dan derek menuju ke arah seorang Albert. Fokus objektif karena peduli dan Ahmad berhasil mendapatkan Albert di belakang sana, walaupun harus ditukar dengan seorang R7. R7 berhasil mokong seorang Ahmad di arah belakang. Wow, Ahmad sekali terbang. Whis, oke. Mau nggak mau? Not Iya. bad. Mau nggak mau? Karena kalau nggak diambil oleh Whis ini bakal rugi banget. Bakal diambil seorang Selly Miracle Cowboy dengan adanya power trigger yang dimiliki. Seorang yang saya menuju ke arah belakang. Leo Murphy harus mundur. Lihat 3 player dari tim Ararkyoshi mencoba untuk mengawal pergerakan Leo Murphy. Berhasil di arah belakang. Bakal coba diganggu dan Leo Murphy tercatat. Harus dipanis. Hero-hero nakal atau player-player nakal seperti Leo Murphy dipanis di arah top lane. Iya, berhasil lagi mendapatkan karena Leo Murphy, tapi Ahmad luar biasa sekali dia mengeluarkan Black Dragon Form. Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui, Pak. Albertnya dapat, Parsianya juga dapat. Semuanya ini disikat habis tadi oleh Ahmad. Yes, item yang bakal kita lihat pas KB di menit yang ketiga ini. Iya, cukup menarik. Ternyata Selly Boy-nya sudah selesai dengan item jungle yang dimiliki. Tapi Albert juga nggak mau kalah di sini. Dia punya raptor macet. Diadu kalau dari dua junglernya. Hanya saja lihat Yuzongnya Ahmad. Udah langsung dikit lagi mau jadi pemain. Yes, dia nggak takut, dia nggak butuh Deadly Blade. Selly Boy dan Miracle Boy menuju ke arah Gold Path terlebih dahulu. Langsung ada Deadly Magic Poker Drill, tapi Leo Murphy di belakang sana. Uppercut, Whiskey harusnya meledak dan lihat. Jab dari seorang Leo Murphy menumbangkan di sana posisinya dari Pai Astron Mountain. Menghindari pergerakan dari seorang Psycho. Dan Trevor masih mau lebih. Yang berenai dan juga ada satu buah penunggu di arah belakang. Tebat memilih untuk mundur terlebih dahulu dengan scream ini dapatkan damage burst yang dikeluarkan. Oh my god, tukang somai kecebur gol. Oh my god. Tapi di bagian tengah Parsianya akan meregang nyawa sedikit lagi. Berhasil untuk mendapatkan Parsianya. Enak banget nih Selly Boy. Ini aku Gak ada nggak siapa-siapa nih. expect sih sebenarnya gameplay dari Alter Ego ternyata lebih agresif daripada lane yang dimiliki oleh Ararkyoshi. Bahkan mereka benar-benar memanfaatkan bagaimana mereka mempunyai rotasi cepat banget, apalagi dengan Pak Wito. Makanya kayak di sini untuk catch up dari Psycho-nya agak sulit untuk mengejar rotasi yang dimiliki oleh Leo Murphy. Ditambah satu lagi, ketika ada Hurricane Dance, itu bisa di-cancel. Benar. Dengan adanya knock out strike yang dimiliki oleh seorang Marvito, ini memberikan damage yang cukup baik. Dan sedangkan ini dari Selly Boy di arah top lane berhasil mendapatkan turtle-nya kembali. Untuk kedua kalinya, di menit yang keempat, Selly Boy cukup fair. Dengan turtle 2 kali Whisking, bakal dikawal oleh seorang Psycho. Karena aman, kita coba untuk melakukan rotasi ke arah bottom lane karena turretnya dirampok asal-asalan. Wah, turunnya dirampok asal-asalan, dicicil abis-abisan. Sementara itu Whis mundur lagi, ada setup yang dilakukan. Akainya bersembunyi, siap-siap karena Akainya nanti pasti akan membawa kejutan.
Tapi ternyata untuk shield juga udah habis karena udah lewat dari menit ke-5 setup dua player akan ada di dalam sebuah bush, tapi ternyata hanya mengambil ke arah satu jungle-nya aja. Dibalikan keadaannya, Seliboy bakal coba dikasih ke arah Orange Buffet terlebih dahulu. Saiko dikasih tempat, hati-hati, udah mulai masuk bus. Udil bakal coba dijepit asal-asalan, tapi ternyata Udil dengan fokusnya memberikan damage cukup sakit. Berhasil dikoper dengan dia Sonata. Mundur para pemain dari tim Alter Ego dan bahkan Udilnya tersiksa. Lihat Rhapsody dari seorang yang sangat baik, tapi weekendnya sakit dan lagi Leo Murphy masih bisa digeser dan dibikin dengan poker tiga. Berat menemukan seorang Saiko. What a play from Seliboy, the Miracle Boy. Benar sekali, tapi Leo Murphy masih ingin lebih sepertinya beserta dengan Seliboy mau maju ke bagian depan, tapi ternyata untuk kali ini Aman, mau mengejar seorang Ahmad, Ahmadnya tercapik. Ahmad, bukan sembarang Ahmad yang berdiri di tengah sana. Ahmad Mauzi memberikan permainan luar biasa, mengejar seorang Bin, dan Bin King harus mundur kali dia menjadi dengan poker tiga. Sudah maju, tapi Bin bereseng hanya untuk eliminasi saja, karena Bin King seperempat terakhir. Ahmad pun banget, terlalu offside. Iya, terkena efek stun yang diberikan juga. Tadi udah ada Curse of Pro atau Energy Impact, belum lagi Feather Ice Strike yang dikeluarkan. Combo lagi udah ada angka yang lain. Ini benar-benar Ahmad untuk menumbangin dia banyak sekali source skill yang harus dikeluarkan dan menjadi sebuah keuntungan untuk player Alter Ego yang lain bisa memanfaatkan space tersebut gitu loh. Benar gimana Bung KB? Kalau misalkan dengan 3000 network kayak gini, space-nya bahkan udah harus dimanfaatkan sekali oleh teman-teman dari Alter Ego. Apalagi dari top lane yang udah jebol, Pai-nya ini udah bisa join fight. Tapi kenapa dia belum mau join fight? Karena belum menit 7, belum setup tim fight besar untuk battle yang ketiga nanti. Mungkin sekarang adalah timing yang tepat untuk fight man langsung ke arah Turtle. Oke, tapi ternyata Tuker lane ternyata. ada tuker lane sama satu lagi. Saiko dari gas tengah. Saiko bakal coba untuk memberhentikan pergerakan. Setup duluan. Iya, setup duluan. Memberhentikan pergerakan dari Alter Ego yang coba untuk mendapatkan satu buah Turtle lagi, dan ini dia head to head antara support mid lane antara Udil dan juga Fit dengan KDA yang 6,3 versus 4,2. Tapi Turtle berhasil diamankan oleh seorang Albert dengan retribution yang cukup baik. Oh iya, sementara Albert pun kali ini Feather Ice Strike yang terkena ke arah Pai, tapi untungnya Pai masih bisa kabur ke bagian belakang. Ada 3 poin weakness lagi dari Parsianya, akankah diambil oleh Pai, tapi ternyata untuk Energy Impact ataupun diflickerin ke bagian depan hilang sudah untuk Parsianya. Satu untuk satu, tapi kerugian kali ini Saiko bakal coba diajar habis-habisan. Leo Murphy masih mau lebih. Udil di arah belakang sana masih mencoba untuk menjaga pergerakan supaya tidak ada yang menggawur. Whisking pun gak bisa menahan satu buah sulit di arah bottom lane. Di sisi lain, Udil harus dipotong. Albert benar-benar tahu keberadaan di mana Udil berada dan dia pengen dapetin satu buah poin tambahan. Oke, NOD pun diambil oleh Udil sekarang. Mereka kehilangan satu outer turret di arah top lane-nya, tapi goals dipegang oleh Seliboy. Ahmad mencoba untuk one by one situation. Kali ini R7 dan juga Ahmad top 2 dari offlaner yang berada di MPL ID saat ini. Betul bukan begitu? Benar banget, ini salah satu high mechanical yang bisa dibilang dari terpisah. Tapi kali ini kalau dari segi damage Seliboy akan sangat masuk akal ketika Seliboy ngedeal damage paling tinggi karena dari tadi dia melakukan ganking dengan rotasi yang sangat cepat sekali, space escape, deadly magic, dan berkali-kali kita sempat melihat bahwa sampai R7 jadi korban. Udah mulai masuk semua poker dan juga deadly magic hanya untuk ngepop damage saja, membuat R7 mundur. Sedangkan di arah bottom lane mau coba dipasang. Crossbow of Tank udah mulai nyala kali ini, tapi belum dipencet oleh seorang Pai. Mereka sabar karena Pai tahu gak mungkin bisa di take down dari Wish-nya. Sedangkan malah kerugian yang luar biasa ketika 40 detik something untuk menunggu seorang Crossbow of Tank. Ada Udil di belakang sana. Amat pun bisa lihat dengan tangannya untuk mengejar top Saiko. Gak peduli apapun yang terjadi, dan Finn-nya tertinggal kali ini. Tantaman benda tumpul langsung didapatkan, dan Finn harusnya bisa bertahan. Executive thrill dari seorang Ahmad. Wow, Ahmad memotong dari belakang dengan Black Dragon Bomb-nya. Ini dia pasiknya nyala, darahnya nambah lagi, tapi Ahmad efeknya udah hilang untuk berubah menjadi naga. Dilompatin lagi ke depan. Baik banget backupan yang dilakukan oleh Alter Ego. Pilihan yang tepat dari seorang Ahmad, lompat ke depan karena pasifnya nyala. Sedangkan F7 melakukan juga dengan baik, berhasil mendapatkan 2 turret di arah top lane. Iya, saling bertukar aja. R7 belum mengikuti War dari tadi. Dia masih melakukan split push sendirian, masih melakukan farmingan sendirian, masih cutting minion sendirian. Hanya saja untuk sekarang hasil didapatkan juga gak kalah bagusnya. Sementara untuk R7 bintang KD bertahan masih bisa sedikit lagi SP tersisa. Hilang sudah untuk Benedetta-nya. 4 lawan 5 ini bakal jadi buruk banget kalau misalkan Araki Hoshi mau set up ulang lagi atau pick up lagi Alter Ego. Sebenarnya mereka memiliki kendali untuk Lord kali ini yang pertama. Walaupun Yes. lebih enhance, tapi lihat Seliboy dengan magic-nya sangat ngerontokin punggung dari R7. Dan kali ini lihat di sisi lain Leo Murphy
bahwa Karafin dan Lord tidak akan dikontes. Tapi Ahmad yang menuju ke arah belakang, menuju ke arah seorang Finn. Buru yang coba ditabrak. Kali ini langsung ada hantaman berdatang ke arah belakang. Finn gak punya beda tembak. Cepat paksakan sang tumbang. Ahmad harus mengeluarkan banyak short skill untuk seorang Ahmad. Ahmad benar-benar mengganggu pergerakan dari seorang Arakioshi. Backline-nya burung ketemu naga. Hantaman berdatang sedangkan para pemain dari tim Arakioshi mereka gak punya backup damage Cyclone. Ini Bapak Lontar Ahmad sudah muncul di arah mid lane. Menuju ke arah ini bertarik. Whiskey menuju untuk mundur. Psycho udah gak punya origin. Langsung ada mainan bola ke arah belakang dari seorang S7. Satu kali ini minum saja. Tapi ternyata ada nomor terlalu masih coba fokus menuju ke arah ini. Bisa tarik. Nggak ada yang bisa menolong. Ini bisa taritnya. Karena Finn sudah ditumbangin tentu saja. Benar sekali, masuk menit ke-11 hampir saja untuk karena dia serang dikeluarkan begitu. Bisa kabur crossbow-tag akan harus dikeluarkan, akhirnya tumbang. Masih ingin lebih, siapa lagi yang akan menjadi korban dari crossbow-tag tersebut. Tapi Pai masih bisa kabur ke bagian belakang, Oji. Whiskey tapi di garis depan. Tapi udah lihat loncat ke arah belakang. Gak peduli apapun terjadi. Screaming Eagle membawa satu orang. Satu orang hilang dan bahkan kali ini dari tim Arakioshi berhasil mendapatkan nafas tambahan. Pai masih melobby ke arah belakang. Tapi para pemain dari tim Arakioshi gak bisa terlalu terburu-buru. Tak bisa terlalu memaksakan keadaan. Dan Alter Ego pun bahkan bisa ditumbangin. Final stack dari seorang tim hampir saja awas karena ketek dari Silly Boy dan juga Pai. Pai satu hit lagi dari Federal Strike, kelar itu. Kelar banget ceteknya. Wah, ini serangan demi serangan yang dikeluarkan oleh Alter Ego benar-benar memiliki daya yang sangat optimal. Belum menit ke-11 tadi mereka udah berhasil untuk mendapatkan satu inhibitor turret yang sangat-sangat penting untuk RRQ Hoshi. Betul, bukan sembarang betul. Ahmad sudah berada di arah red buff. Kali ini bakal coba untuk membuka vision dari R7 dan juga Albert. Harusnya berhati-hati. Albert bisa saja di pop up dan lihat langsung menuju ke arah seorang Albert. Gak peduli apapun terjadi. Berubah menjadi naga. Dan bahkan orange buff-nya pun ditolong oleh Lomurfi dengan stiker lemon. Atas tas kalau kata Bung Cornet. Iya, itu yang sebenarnya paling bahaya sih. Kalau terbuka sedikit aja dari Albertnya, dari segi posisi kebuka sedikit, kelihatan sedikit aja. Iya. Itu liatin Ahmad langsung datang. Buset, langsung datang siluman naga itu, Pak. Padahal cuma bagian kecil kan yang kebuka kan, dari bagian jungle. Dan kalau dari segi itemnya, lihat di sini dengan item yang sudah dimiliki oleh Albert, dia langsung bikin menuju ke arah satu Wonder Strike dan juga satu buah Brute Force. Ditambah dengan Endless Battle yang mungkin akan diamankan oleh Albert terlebih dahulu. Ini item yang memang optimal untuk Granger yang sekarang. Oke. Dia punya movement speed tambahan dan dia juga bisa lari dengan menggunakan satu buah Hunter Strike. Tapi permasalahan utamanya adalah lihat Harley dari Silly Boy. Tidak ada gangguan sama sekali dan bahkan dia sudah lengkap dengan adanya Holy Crystal. Sehingga nanti penetration-nya bakal bersinergi banget dengan hadirnya satu buah Divine Glaive. 70% dari Divine Glaive, 30% dari pasifnya sendiri. Waduh, rontok Athena Shield. Oke, Super Minion sudah bergerak di arah mid lane. R7 lagi dan lagi bakal coba untuk melakukan clearing minion terlebih dahulu. Tapi lihat PDSC ke arah belakang. Bakal coba tertahan. Lihat amatnya tertahan. Gak bisa bergerak. Psycho lagi-lagi memberikan permainan yang luar biasa. Tapi ternyata di sisi lain ada keuntungan yang didapatkan oleh tim Arakioshi. Alter Ego berhasil mendapatkan ini bintang turret dari belakang. Leo Murphy dengan flicker ke arah belakang bersama dengan Woody mencoba dulu cover. Dipanggil. Whip dan 4 orang yang langsung break together. Langsung Psycho dipulangkan. Habis saja tapi ternyata Kapoptek jalan. Memilih untuk mundur terlebih dahulu. Hampir saja almost menumbangkan player dari tim Arakioshi. Masih mau lebih R7. What are you doing? Memaksakan keadaan yang tidak baik. Ingat, memaksakan sesuatu itu tidak baik, Papulo. Benar sekali, Silly Boy pun hampir aja terpick off lewat satu Federal Ice Strike War yang panjang banget. Diawalin dengan adanya satu Yuzong yang berhasil dijepit oleh Akai di sisi dari sebelah kiri lane of down. Sementara itu dari bottom lane ini beta turretnya berhasil diambil oleh anak-anak Alter Ego. Peperangan dimulai mundur sampai ke belakang. Buset, dah salah langkah dari R7 tadi sepertinya. Ataupun dia emang mau nge-pick off ke arah satu player dari Alter Dia Ego. punya execute soalnya. Ngelihat fight dari Scarlet kayaknya itu satu Iya. kesempatan yang emang bisa dimaksimalkan. Yap, nah ini dia. Psycho, ready, siap-siap. Tapi Lot sudah diamankan. Psycho gak ada follow up. Untuk kali ini baru pertama kalinya melihat Psycho tidak ada follow up. Tapi Naga bakal coba dikejar dading didangdung. Langsung ditabrak hantaman pada tubuh dari belakang. Whiskey pun bakal coba dipaksakan keadaannya. Tapi Dragon Tail hanya mengusir mundur seorang Whiskey. Untuk pertama kalinya aku melihat Psycho gak ada follow up sama sekali dari tim Arakioshi. Lihat, beliau berpintas tas. Kalau kata Bung Cornet. Mulai kencang jempol dari Leo Murphy ini dia. Malefic Roar pun kali
kali ini milik dari R7. Kita lihat aja Lordnya akan hadir, akan tiba di pesta Ada sesaat stiker lagi. lemon memancing keributan. Udin lepas sama dengan soal belumnya. Langsung ada Deson atas ke arah belakang. SFM memberikan damage tapi ternyata Selimo dari samping. Enemy turret berhasil mendapatkan dari seorang Alterigo tapi balik fokus pada ke arah base dari tim Alterigo. Sedangkan aman memborong-borong dengan backline dari tim Hierarchy Osi. Gak ada yang bisa bertahan. Mega kill dapatkan dan lihat makan Leo Murphy terlalu offside. Aman pun hilang. Ini bisa dibalikan keadaannya dari tim Alterigo harus mundur. Mereka nggak boleh memaksakan keadaan dan ini bisa menjadi bencana kalau mereka terwipe out. Wah, 2 orang hilang tapi sepertinya peperangan masih berlanjut. K3 ini harus mundur. Apabila ada strike push yang dilakukan oleh RRQ Hoshi, 5 orang maju ke bagian depan sebelumnya mungkin akan meng-clear ke arah minion. Ini akan menjadi sebuah bahaya lagi untuk Alter Ego. Tapi wave minion perlahan nabrak ke arah Warna base udah turret. cepet banget. Ini itemnya Aku malah lebih fokus tiba-tiba ke Divine Blade-nya dari Udil sih. Ya udah karena pengen ngebers di arah belakang. Wah, ini Karena berkali-kali kan. merontokin banget ke arah seorang Luis sih. Tapi Udil masih bisa selamat atas pencetan seorang Cycle. Mantan timnya, mantan KG yang dulu bersenambungan menjaga seorang Udil. Hampir saja mendapatkan saldo tapi ada Sonata yang cukup sakit dikeluarkan oleh seorang Albert. Memecahkan mid turret dari tim Alter Ego untuk pertama kalinya. Iya, mulai berbalik keadaan perlahan sedikit demi sedikit. Ini dia yang kita lihat dari replay barusan. Buka be. Iya, kalau misalnya kita melihat tadi barusan kayak di sini Leo Murphy masuk dan Ahmad juga soul gripnya connect. Iya, Ya tapi nggak dikejar sampai base juga bro. bener dia ngejar sampai ke base pak. Tadi iya. Assalamualaikum. Tadi tuh aku mikir gini, Kenapa? kok Ahmad bisa mati, ya kan? Karena aku lagi lihat yang lain, ternyata Ahmadnya loncat ke belakang. Ya Ih. mati lah karena base bosku. Nyampurin DNA naga sama burung kayaknya pak ya. Terbang Dicampurin ke sana langsung terbang. Ini Hierarchy Hoshi benar-benar harus mendefense 3 turret inhibitornya sudah tidak ada. Ahmad juga nggak boleh offset kembali. Psycho di garis depan. Psycho bisa aja di pick off. Lihat crossbow-nya udah nyala tapi Hurricane hanya untuk defensif. Lihat Whiskey nggak bakal menjadi pilihan kali ini. Whiskey pun nggak bisa bertahan dengan cukup banyak banget pasti damage dari Demon Hunter dan juga Corrosion Sight-nya. Iya, efek slow-nya nongol, basic attack-nya sakit, berbahaya banget 2 item tersebut apabila udah siap untuk langsung digunakan, belum lagi tambah-tambahan dari item lainnya. Nah, ini 3 wave nih udah keluar 6.000 juga. soalnya beda networknya sebenarnya nggak terlalu jauh, tapi kalau ngomongin masalah setup ini pelan-pelan Hierarchy Hoshi juga nggak boleh kalau misalkan Psycho terus-terusan di kayak giniin sih, kayak dimain-mainin lebih tepatnya. Bener Dia banget. weakness-nya kebuka, nggak ada yang namanya Hurricane Dance, tentu dia nggak bakal bisa team fight. Mau nggak mau Psycho harus lebih sabar dulu dan lihat R7 yang mulai kiting ke arah depan. Mau nggak mau, karena kalau Psycho duluan, Psycho bakal bonyok. Sedangkan R7 masih bisa untuk menghindari damage-damage yang dimiliki dari para tim Alter Ego. R7 tuh masih bisa ngedes, sedangkan Psycho harus mundur dengan Thousand Poundernya. Agak sedikit lama, berbeda jauh dengan R7 dengan Benedetta-nya. Leo Murphy masih mencoba, tapi Ahmad lihat sudah mulai mengkating. Dipotong menuju ke arah seorang Finn. Gak peduli apapun yang terjadi. Parsanya bakal dipukul mundur, tapi Hurricane hanya untuk defense dari tim Hierarchy Hoshi. Hierarchy Hoshi hampir saja terpotong pergerakannya dan hampir saja kehilangan 2 player dari tim Hierarchy Hoshi. Mendadak darah Esmeralda bisa setengah seperti itu, putihnya belum juga ngapa-ngapain. Tapi bener, pergerakan dari Ahmad ini kalau udah ada ya gimana ya, bareng-bareng nih mereka jalan ya, siap-siap deh. Ahmad pasti ada di belakangnya dengan berubah menjadi naga, itu terbang di bagian atas mereka pak. Kayak let's say Hierarchy Hoshi punya 3 lapis nih. Iya, Nah, si Leo Murphy itu ngejar ke lapis yang pertama. iya, Ahmadnya tuh udah nyampe lapis kedua. bener pak. Makanya udah tinggal dihajar dan tim fight akan selalu terjadi seperti itu. High groundnya bakal kuat banget dari Hierarchy Hoshi karena Finn dengan Lagi dan lagi kita lihat Ahmad yang menuju ke arah seorang Finn. Gak peduli apapun yang terjadi. Langsung fokus tapi Winter Trajan hanya 2 mendelay saja. Langsung ditumpah ke kill istri didapatkan oleh seorang Pai. Menuju ke arah Leo Murphy. Kena counter yang gak kena. Tapi Ahmad lebih fokus menuju ke arah Barto. Turret di arah base-nya. R7 masih mau lebih. Ditinju R7 ini sudah tumbang. Ahmad terlalu barbar di arah backline. Whiskey crossbow tank-nya udah nyala. Pai gak mau terlalu barbar. Kali ini karena masih ada 1 buah crossbow tank. Pai langsung terbang ke arah atas. Gatling didapat oleh seorang Selima dan mereka mendapatkan Hierarchy Hoshi tersisa seorang Ahmad. Wipe out. Alter Ego take the game 1. Alter Ego kemenangan. mau titip salam ke Ranger Mas, bilang salam MCL bisa 2 kali. Anda, saya dan The Problem tidak akan pernah lupa bahwa MCL bisa 2 kali. Kenapa Ranger Mas? Brody udah di pick sekali, berarti 2 kali ya total. Iya. Wah, Brody 2 kali total, Selena dan juga Matilda udah diamankan. Iya, dia ngeles. apa lagi nih? Tapi Enggak, Pak Pulung, gini Pak Pulung. kenapa tuh? Kan MCL 1 kali kalah, habis itu udahan. Udahan. Ranger Mas tuh bilang kemarin, Ah. pas kalah niatnya mau ikutan kita lagi main MCL. Iya, Ternyata iya. dia bilang, bukannya dulu MCL bisa 2 kali. Sejak iya. kapan? Kayaknya dulu MCL bisa 2 kali deh, itu kayaknya Iya, Bang. salah. Oh,
Iya manis. Iya manis. Ngebak lu, Ji. Oji ngebak. Bukan karena udah kalah, lampu-lampu mid lagi. Respect, one. No. Dijain. Giliran sama gua kalah, giliran gak sama gua menang kan. Iya. Udah ada one di respect band seperti kata Pak Pulung, dan Alter Ego juga harusnya melakukan respect band terhadap tim Araki Oshi sih. Grangernya tadi sebenarnya works, tapi memang nggak bisa kemana-mana bro. Karena di zoning. Pinnya di zoning itu definisi. Esmeralda-nya juga kalah fight kan di bawah, kalah laning. Rondo juga nggak jauh-jauh amat. Apakah Esmeralda atau Benedetta? Rondo itu bukannya kalau misalnya malam-malam. Ronda, Pak. Ronda. Pak. Ronda. Oh, Silvana. Ronda. Mereka lebih minus. Apa? Ronda Mau apa? Makanan yang makanan itu, wedang ronda. Wedang ronde, Pak. Aduh, Ya, Pak. nih ada salam dari Betty Eka Wardani, cewek nih ya, jalan-jalan nih. cakep, bro. Hadir. Hashtag FIFA Ararki, salam anak kos. Semenjak tahu Ararki, saya jadi suka main ML dan akhirnya dipertemukan dengan jodohku. Wak, terima kasih. Ya udah punya jodoh. Skip. Alhamdulillah, seenggaknya alhamdulillah dong. Alhamdulillah. Berarti ketemu jodoh. Semoga Nih, terima kasih lancar. Putun nih katanya Oh tuh. iya, Wih, baik, sama-sama. By the way, semoga bersama sampai ajal menjemput. Amin. Kayak gitu kan. Iya, Nah, dalam nah. sebuah ikatan. Dalam sebuah nantinya. ikatan Tapi Cecilion Carmilla. Tapi ini ternyata Wah. ada yang dari London loh. Bang, Wah. ada salam buat Alter Ego dari SAPI di London. Wih. Sombong banget. Sombong banget, woy. London British ya, oke. Alright. Enggak gitu sih, Lung. We will see Ararki versus Alter Ego. Oke. Dan kali ini udah ada Benedetta. Kita back to the game dulu. Ini karena dua pick dari Araki Oshi. Ini benar-benar cukup menentukan harusnya. Karena harusnya ada Claude yang terbuka. Yep. Kalau kalian sadar, Mm-mm. Claude yang terbuka ditambah ada satu lagi yang terbuka untuk seorang Psycho. Yaitu Cho. Oh, Yuzong duluan tapi. Yuzongnya Ahmad diambil, bro. Yuzongnya Ahmad diambil berarti bisa kemungkinan ini Benedetta Ahmad yang main ya? Tuh kan Claude, pasti Claude diambil, bro. Enggak mungkin lepas sih. Waduh, Claude-nya dilepas. udah kenceng banget ini side lane, ini gold lane XP lane udah maknyus banget lah Gila, ini dari ini mah. Ararki Oshi. Tengah atas bawahnya udah kuat banget nih hero-nya, Be. Ini udah berat banget sih untuk tim Alter Ego. Harusnya dia melakukan drafting dengan wise. Gak Apakah- boleh sama sekali melakukan mistake dari draftnya dulu. Apakah Harley lagi setelah tadi benar-benar tidak Bisa. terkontes sama sekali? Oke. Tapi sepertinya agak berat, Be. Kalau yang kali ini. Gotongan dong. Hah? Gotongan kita. Itu dia. Gara-gara si Yuzong doang jadi berat. Iya, makanya. Tapi nggak tahu. Lunox, Udil, Lunox Udil untuk sisi samping atau Lunox dari Ahmad Anobai. Waduh, ini abis-abis ini kayaknya core untuk Alter Ego nih. Kalau core-nya ya tersisa kita band mungkin ya kalau aku ya jadi Ararki Oshi atau aku jadi Acil. Iya. Wih, misal aku jadi Bisa. Acil. Coba kamu jadi bisa. Acil, coba. Aku akan melakukan band terhadap Yi Shin. Yishan shit. Abis itu. Ya, Yi Shin mungkin atau bahkan aku akan melakukan band terhadap satu hero yang lumayan mengganggu Cloud yaitu adalah Roger. Roger. Iya, aku Roger. Iya. Jadi Sekarang ya Shin Roger. Yi Shin Roger. Wih, tapi Eudora tuh. Eudora untuk pin nggak boleh Oke, dimainkan untuk Coba, game kedua. berarti kita coba Papulung jadi nasi uduk. Coba. Oke. Setelah Eudora, apa yang bakal kamu band? Setelah Eudora nantinya aku mungkin akan langsung nge-ban lagi ke arah support sistemnya karena Oke. di bagian depannya sudah sangat keras. Parsha kemungkinan akan aku ban. Varsha, Iya. oh ternyata Harley. Gua jadi apa? Gua jadi siapa? Jadi Kolius. jadi- Ini aku kalau Wah, tadi Kolius. aku jadi Alter Ego jadi Oke, ini ya. boleh coba jadi Kolius. Aku jadi nasi uduk tadi ya. Coba lihat. Setelah Harley. Eudora aku bakal ngeband satu hero. Aku Parsha kalau jadi nasi uduk. Apa tuh? Maksudnya Varsha. Aku jadi nasi uduk ya aku tadi nge-ban Parsha ya. Kalau aku Luoi. Luoi. Chow. Cho. Oke. Dan Cho akan di band oleh Oleh. nasi uduk. Uduk. Dan Ada. beberapa Alter Ego ada. Bahasa masker gua jida ah. Incas mulu. Penasaran nih. Iya, kalau kita salah ya wajar, makanya kita nggak menjadi coach ini ya. Iya. Dan Parsha. Varsha. Oke. Oke. Coach Pulung. Nasi uduk. Nasi uduk. Bener kan nasi uduk? Nasi uduk. Nasi uduk. Oke, dari Acil. Acil akan ke apa Acil? Acil akan melakukan band terhadap Yi Shin.
Baxia ternyata ini mah. Kredibilitas KB dipertanyakan di sini. Kredibilitas seorang analis dipertanyakan di sini ya guys ya. Tiba-tiba jadi Baxia, mainin rotasi. Iya benernya kalau Baxia nanti diambil kan emang udah counter dari dua hero tersebut juga kan Pak. Makanya langsung kayak dihilangin aja ada si YZ dan juga Esmeralda. Masalahnya udah ketemu Lunox aja udah pedih. Iya. Tapi kalau misalkan ini mainannya jauh head Lunox, berarti mereka bisa aja mainin. Wait. Pakai itu samping, Be. Ada Iya pakai itu samping sih berarti enggak. Tadi tiba-tiba kayak nggak mungkin juga kalau misalkan jauh headnya akan ada di samping kalau seandainya ini single targetnya udah enak banget. Cow. Supportnya siapa ya? Kadita. Luoyi masih terbuka sih. Ya, Cow Yoloi boleh. Kalau Chow Luoyi Yuzong, Tigre Loi juga boleh. Chang'e juga enak sih Pak. Hah? Chang'e lah. Yang Untuk arah Chow nggak sih? Chow, Iya, oke. Chow-nya Psycho. Chow dan satu lagi adalah Loi atau atau Kagura. Kadita? Kagura juga masih terbuka sejauh ini. Kagura. Kalau misalkan lu lawan The Fighter, oke. Apa? Kagura. Pak. Kagura. Nasi uduk. Nasi uduk. Nasi uduk. KB seru. Be, last pick counter ikan Be. Ayo, Be. Gak suka nih. Pressure nih, Be. Bentar. Pressure nih, Be. Gua bener. Bener. Bulung bener. Bulung 2 kali udah bener jarang-jarang nih ya. Ayo, Be. Last Kan pick, Be. gak lucu banget kalau Lancelot ya. Oke, hitungan 3, 2, 1 KB. Tentukan pilihanmu sekarang. B. AB, B. Ayo, B. Apa, B? KB kredibilitasnya di... Enggak, ini berarti Benedettanya bakal jadi hyper. Iya. Oke. Ini Benedetta hyper, Jadi, berarti dia bisa aja ngambil Ayo, cepat. satu lagi siapa ya? Cepetan, Be. Hayabusa. Hayabusa, oke. Let's Hayabusa. say Hayabusa. Bruno nih. Ayo dong, bener. Tiba-tiba Bruno. Bener, Mana tahu. Hayabusa. Regia nih aneh kadang nih ya. Iya, Timbang masalahnya nasi uduk. nasi uduknya nasi uduk beneran nih. Iya. Kita lihat. 3, 2, 1. Deng 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 Apakah? deng. Jason Sin Bener. lepas. Bener yang pertama dong. Semuanya lupa masih ada Jason Sin. Enggak, tadi kan udah dibilang Yisun Sin Enggak. mungkin bisa di-ban. Iya kan? Lupa. Iya Ini kan? adalah momen yang jarang. Iya. Buat kalian yang selalu nonton MPL Iya, dari bener. season Ini 1 sampai jarang-jarang. season 7, ini adalah momen yang jarang. Ini 1 hari dari 7 season loh ya. Udah 1 hari dari 7 season. Kabe salah mulu. Oji Pulung bener. Kalau emas, cuma KB yang salah. Gak pernah seperti itu. Gak pernah ada di sejarah MPL. KB salah semua. Ranger emas sama pulung benar. Itu gak pernah ada di sejarah MPL. Gak Baru expect hari ini. ternyata. Gak expect ternyata. Oke Pak Pulung, oke KB. Langsung aja kita masuk ke game yang kedua. Are you ready? Kebalik, Pak. Oke langsung inisial Haruki versus Alter Ego. Aduh. Terima kasih Pak KB dan juga saya Pulung ya. Hiburannya luar biasa. Iya loh, luar biasa loh. Si KB ini gak ngerti lagi loh. Apa? Baru sekali, boy. Digocek sama nasi uduk. Asli. Kayak dia benci sama lo, Be. Apa? Oke, dia benci sama bersama dengan S7 di arah top lane. Dan Fai akan menggunakan Pakuto. Bakal adu contoh kali ini harusnya bisa menang Pakuto. Harusnya bisa ke arah Pakuto. Sedangkan Udil bakal coba untuk nge-burst seorang Finn di arah top lane, di arah mid lane dan berada di garis depan. Oke, udah level 2 untuk Udilnya. Mereka melakukan rotasi lagi, mereka melakukan pergerakan lagi ke arah orange buff yang dimiliki oleh Tas. Seperti udah terlambat. Oh, Pai-nya terkena pasif. S7 berarti kalau udah terkena pasif sekali kayak gitu, dia berada di posisi yang cukup untung. Jangan Leo Murphy coba untuk melempar dari Purple Buff-nya, dibantuin dulu dan ternyata dilempar begitu saja. Ternyata tidak. Iya. Karena atau smart missile. Smart missile. Dia emang Mau ngelempar apa? siapa tahu ditendang sama jauh headnya. Ini salah ambil apa gimana nih lo? Salah Leo ambil Murphy nih. kalau gue. Enggak, dia kayaknya mau clear minion cepet sih. Iya. Mau clear minion cepet dan dia niatnya tuh dibantu sama Mau di Udil. rotation. Ngebantu juga kali ya karena ISS-nya Iya. kali ya. Makanya untuk smart missile dulu diambil. Nah, kalau gue lihat sih tadi siapa tahu ya kan misilnya bisa dipencet cung loncat gitu. Nggak ada yang tahu be, ya gak sih? Selalu Ji. Biasa aja kali. Oke, lihat Murphy juga Biasa aja. Ya enggak. biasa banget. Nah, Psycho atau Psycho ini benar-benar agak di pressure ya, lihat ya. Dan Pai-nya bahkan nungguin di arah rumput, menjaga supaya pergerakan seorang Sally Boy The Miracle Boy tidak terganggu Masih pasif, sama sekali. masih pasif kalau Iya, dengan satu turtle kayak gini yang mungkin bakal jadi jawabannya Pak Pulung. Enggak, bakal dilewatin aja sih harusnya sama Sally Boy. Cuman ini jaraknya deket juga nih antara Yuzong bisa aja langsung, tapi ternyata Flicker udah langsung dikeluarkan. Ada informasi yang berhasil Oke, mereka udah ada dapatkan. penopang strike restoran 7 belum berubah menjadi naga dan Sally Boy The Miracle
Cowboy memilih untuk mundur terlebih dahulu. Masih coba dipanas. Mana kali ini dading didang. Sudah selesai. Waduh, itu Yuzong kalau belok kiri jalan terus kemana tuh lari aja? Sama Brawl kah? Enggak. Kemana? Mayhem. Oke, Psycho udah nggak punya flicker kali ini. Psycho naik diambil kembali. Kenapa belum? Gue pikirnya ke Brawl dia ke Mayhem. Iya, Jauh lagi. Belum aja survival tuh. benar. Dan bahkan kali ini hujan napi hanya untuk membuka vision para pemain dari tim RRQ Hoshi. Pai di arah top lane. Membuka visionnya juga. Dia nggak terlalu takut ya. Yap. Bahkan ini siapapun yang masuk. Dan Albert pun terkejut, terheran-heran. Kenapa di bab Aing kok ada 4 orang alter ego. Dan langsung ke arah Albert. Albert yang nggak berhasil mendapatkan satu buah pembawanya. Bahkan kehilangan seorang Psycho. First didapatkan oleh seorang Pai dengan tas yang lebih dengan stiker lemon. Waduh, Setting tuh kayaknya tuh. memanggil lagi sebuah cuaca yang agak-agak buruk nantinya itu ya. Bahaya, jangan Ini pernah. bahaya sepertinya karena ada stiker-stiker By seperti the way, ini. emang fun fact-nya sekarang itu di emot, emang ada kalau ketika wipe out, auto emotnya keluar. Oke. Oke, Dan saya sektornya. pertama dilempar udah nggak ada lagi Naga dan langsung tumpang. Satu kali jab strike dan juga hook berhasil menemukan dengan sepeng di arah top lane. Iya, Hook, uppercut. Jeb hook uppercut rahangnya Sikut goyang. dan di Ini ngeri Pak, sekali uppercut bibir pecah-pecah itu dari Pak ya. keni elbow langsung keluar semua tadi ya. Oke. Amat benar-benar clearing minion dengan cukup cepat. Dia pengen coba untuk melakukan rotasi juga. What? Menit 3 brute force, Pai. Menit 3 brute force karena Dua dia berhasil kill. mendapatkan 2 poin kill, tapi The Wild Dragon bakal coba diamen nih, tapi ternyata Bernai membuat Psycho-nya terdiam, nggak bisa bergerak, terkejut dan hanya bisa mundur dan langsung coba dipas The Wild Dragon. Udah ada satu bump purify, final blow ke arah belakang, nggak bisa berbuat banyak. Whiskey Wars tercatat harusnya kali ini, tapi ternyata follow up damage-nya kurang dan Amat pun harus mundur. Terlalu birahi, what happened Iron Mouse? Alter Ego terlalu birahi di arah bottom lane antara Leo Murphy dan juga Ahmad. Masih bisa selamat Esmeralda dengan gocekan sekelas Neymar. Ini menimbulkan sebuah efek terkaget-kaget terheran-heran dari Alter Ego. Hanya bar dari absorbnya aja yang dia milikin dari Pak itu, kalau selebihnya darahnya udah tipis banget kayak keuangan di akhir bulan loh. Itu montek yang dilakukan oleh seorang Whisking yang mungkin pasti bakal jadi highlight tentunya. Kita aja sampai kaget ya, apa yang terjadi di sana. Bahkan Tata langsung coba dicolek oleh seorang Leo Murphy. Dan Seri Boy juga udah mulai mendekati. Keberadaannya Ahmad di cancel aja. Di situ end of blow-nya cukup sakit damage yang diberikan. Ahmad memilih untuk mundur terlebih dahulu. Kan ada Yuzong tapi Sarto tidak bisa diselamatkan. Sayang, seribu sayang. Mugabe dan juga Papua. Yap, tapi kali ini Black Dragon Pop udah hadir di tengah-tengah pertempuran. Hanya saja sedikit terlambat, Jauhead di bagian atas sana ngejar ke arah cloud-nya. Udah ada Pak Vito di bagian belakang yang langsung ngejar. Ini dia, udah langsung ada ejector. Akankah dia berhasil kabur? Enggak, ternyata. Solo kill dilakukan oleh Leo Murphy di arah top lane. Bahkan Albertnya terkena damage cukup sakit. Dikejar abis-abisan. Smart missile-nya benar-benar mengganggu pergerakan. Bahkan Sally Boy bakal coba ganggu pergerakan di arah top lane untuk mendapatkan satu turret tambahan. Oke, Sansi juga udah reses ke bagian depan. Ada Chow di bagian depannya juga. Ini akan sangat berbahaya sekali, tapi dia pergi ke arah yang berbeda. Sementara untuk Leo Murphy bersembunyi di bagian tengah. Udah ada satu pergerakan juga, langsung di hook, langsung di jab, langsung di uppercut aja. Menghilangkan untuk Psycho-nya. Iya, hilang sudah. Itu tadi satu imunnya bener-bener langsung ke cancel gitu loh. Yes, damage-nya sakit banget sampai udil dia pakai dark keningnya, tapi Blazing Blade langsung ke arah belakang. Amat harus mundur, nggak bisa mendapatkan satu poin tambahan. Amat bakal ditumbangin oleh seorang Finn. Damage dari Kagura dengan payungnya membuat Amat tersungkur lemas di jungle orange dari RRQ Hoshi. Iya, wow, itemnya ini dia. Ya kalau misalkan kita melihat dari item sendiri udah menuju ke Blade of Despair dari seorang Sally Boy. Tapi Ahmad, apakah dia bakal bikin ke arah Hunter Strike terlebih dahulu? Mengingat dia sudah mengamankan 2 pedang di sana. Tapi kalau misalkan melihat dari Leo Murphy, Athena Shield adalah item yang paling bijak untuk dia dapatkan karena melihat Clock of Destiny dari Finn yang sudah terbuild terlebih dahulu. Bahkan ini OTW Lightning Truncheon. Lighting sih ini sepertinya. Ya, Lightning Truncheon harusnya jadi item selanjutnya dari Finn. Iya, Pasti. pasti. Dan Udil menuju ke arah NOD. Ya, itu wajib sih bahkan. Ya, Udil ke NOD dulu karena dia mau ngeber seorang Yuzong. Dia nggak boleh terjadi, tapi Finn bakal coba dipaksakan. Lihat, terkeningnya ternyata nggak berhasil mendapatkan satu buah range. Membuat Finn berhasil pulang dengan selamat. Yo, di bagian atas juga Pai-nya memberikan. Nah, lo in and out-nya enak banget Iya. dari Pai. Di hook lagi, Knockout. Benar-benar from the bullseye. From the bullseye kali ini lihat di arah belakang Psycho coba dikejar. Ada from the right side Pai. Belum mengeluarkan satu buah hook jab-nya memilih untuk mundur terlebih dahulu dan ditukar dengan satu buah turret. Dilempar ke arah belakang. Masih ada Omni. 2 mereka ke arah yang salah. Tapi ternyata RC langsung menuju ke arah Ahmad. Hanya lewat saja ada yang
dia hanya lewat aja Pak. Tapi tadi dari Udil ada beberapa miss dari skillnya yang nggak terkena karena beberapa player yang dimiliki oleh RRQ Hoshi loh. Tapi ternyata untuk kesempatan kali yang tadi juga membuat dari player-player RRQ Hoshi pun nggak kuat lagi berada di dalam area pertahanannya sendiri. Sekarang mereka harus mundur, tersisa satu inner turret di bagian mid lane-nya dan mungkin akan dilumpuhkan sesaat lagi. Oke, tuh main di Sin tuh baru kayak gitu bro, mainin pasifnya. Net, dengerin Net kata Uji Net. Gue gak ngomong Koret bisa. Oke, Sally Boy dan Michael Boy masih coba farming tapi Ahmad lagi-lagi berada di garis sana. Ahmad tuh bener-bener nge-beat banget loh. Semua tuh agak benci juga sama Ahmad, lihat-lihat ya. Tuh lihat, dia langsung menuju ke belakang, langsung gak berani di burst habis-habisan Ahmad. Final blow-nya belum dibuka dan wow, flash dikeluarkan. Sally Boy seorang diri, gak ada mengcover sama sekali, bahkan dia masih bisa bertahan. Follow up yang terlambat dari tim RRQ Hoshi. RRQ Hoshi, what happened? Again and again gak ada follow up. Sementara itu ada Jen Kundo lagi lompat ke bagian depan payung, ada dilemparin terkena ke arah Pai, slow aja gak ada damage. Again and again follow up hilang dari RRQ Hoshi. Pakai gunanya dari analis kami. Iya, kayak terhipnotis gitu nggak sih? Jarang iya. banget loh. Gak Serius, entah di timing, entah di momen, kayak Psycho dapet banget Way of Dragon, tapi gak ada yang nge-follow up, gak ada yang backup di belakang sana. 2 game masalahnya. 2 game 2 game, 2 hero yang berbeda. dan itu adalah sosok yang emang dinanti-nantikan oleh RRQ Hoshi, Yi Sansin Pak, core utamanya. Iya, core utamanya bahkan yang didapetin tadi. Gimana enggak, beda 7.000, jungler. Dapet jungler kan ini momen yang bagus banget Iya. sebenarnya, tapi ternyata ketika tidak ada follow up damage, ini yang bakal jadi ancaman baru karena Sally Boy-nya berarti akan mendapatkan farming lagi. Benar. Udah di menit 9 kali ini. Mending kalau misalnya farming, kalau Lord sekarang udah muncul, selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Kita bakal lihat di Mandiri Lord Camp. Itu cowoknya juga udah perlahan ada di bagian atas sana, tapi Brian Overdale langsung dikeluarkan, mungkin Kasasa sesaat lagi dan menghilang dengan sangat-sangat gampangnya didapatkan oleh Alter Ego. Dan saya pernah sekarang belakang Sally Boy sekarang Thomas akhirnya tercatat kali ini. Leo Murky masih berada ditutup kali ini di rumputnya, bakal dihajar. Dironi sekarang belakang. Albert mau kemana, kembali pulang menjadi koin dengan flickerin dan Albert langsung tumbang. Satu kali hook. Dia bersama dengan Leo Murky ditepuk tangan langsung hilang seperti api yang berada di lilin. Benar guys, tapi Wiz tadi hanya dilewatin aja, dicuekin aja karena fokus mereka langsung ke arah Albertnya. Dan sekarang masih ada 3 player dari Alter Ego versus 2 player, ada 3 player lagi dari RRQ Hoshi. Itu Sally Boy dan Michael Boy hampir saja dia bisa bertahan kalau dia punya Win of Nature. Iya. Beda cerita, tapi kali ini lihat dengan stiker Lemon Murphy memancing keributan di arah mid lane. Sedangkan bakal coba untuk mendapatkan satu buah pahar obaknya oleh seorang Ahmad. Dipasangkan, kontes akan dikeluarkan, terus didapatkan fit damage-nya terlalu sangat dengan Israel. 1 poin diamankan, dan bahkan kali ini pertukaran 1 untuk 1 tidak cukup adil. Support dengan offlaner. Soalnya ada Yin yang overturn, ada Way of Dragon yang sudah digunakan, itu bakal jadi informasi yang cukup manis bagi Ya What ampun, happened? R7 solo kill oleh seorang Sally Boy di arah bottom lane. Terlalu sakit damage, tapi Lemon memilih untuk melempar seorang Whiskey masih coba mundur. Falling Star Moon, yang bukan Falling Monster, dipakai oleh seorang Whiskey untuk mundur terlebih dahulu. Wow, solo kill. Dan Sally Boy udah Nengok punya orang. Demon Hunter Sword. Nengok orangnya tadi. Dan Sally Boy udah punya Demon Hunter Sword. Jadi ini kayak benar-benar bakal lebih cepat lagi untuk ngerontokin kayak Wiz. Atau bahkan kayak ya Yuzong dari R7 lebih. Mengingat OTW Endless Battle. OTW Endless, belum ke arah WON. Wow, ini Kayaknya double hasil kayak gini udah cukup banget buat Sally Boy. Nanti mungkin bisa bakal win streak. Oke, Leo Murphy bakal dipanis semua, ultimate udah ada. Leo Murphy bakal mencoba lempar, apakah bertahankah? Dibalikin keadaannya, dapatkan, lihat bayinya. Kenapa dia berarti mendapatkan 12 minit ke arah belakang, gak ada rasanya kepada seorang Ahmad. Tapi execute Israel masih menemukan seorang Ahmad di arah jungle. Ahmad lagi dan lagi menjadi pilihan makanan empuk untuk tim RRQ Hoshi. Meanwhile, Wishing dan juga Finn yang harus ditumbangkan. Sally Boy masih coba berani untuk mendapatkan sebuah Lord yang cepet banget lihat-lihat ya. Iya, tapi emang ini benar-benar seperti Alter Ego punya pola permainan di mana mereka memancing, mengorbankan satu orang untuk mengeluarkan seluruh resource skill, dan Lord berhasil diambil oleh Alter Ego sekarang. Berhasil diambil Alter Ego, sedangkan Psycho juga atau Psycho yang harus ditumbangkan, tersungker, tertabuk, ternyata kungfu kalah sama Muay Thai. Benar sekali, atlet kungfu versus atlet Muay Thai ini. Kickboxing. Bu, ini yang ini kickbox yang Muay Thai sebenarnya coba ya, kan ada skinnya juga. Kungfu. Kungfu itu Kungfu ya kungfu. juga. Kungfu. Ada yang skin yang Muay Thai juga tuh begitu-begitu. Oh, tuh. Oh iya skinnya benar. Iya, skinnya. Ya, yang Tapi ini. lagi pakai kungfu ya. Iya, ini kungfu. Wow, Dan head to head dari Gold Lane, Ahmad
Sekali dengan keadaan lebih tinggi Whisking diberikan seorang Ahmad, tapi Ahmad bekerja untuk melakukan cutting terlebih dahulu di arah bottom lane supaya Bapak Lord yang terhormat bakal langsung fokus ke arah inhibitor yang dimiliki tim Araki Hoshi. Oke, lihat Saiko jadi panik. Dua orang sudah hilang. SM pun gak bisa bertahan. Luke Kipon triple kill dan seorang Sally Boy memberikan point. Berhasil mendapatkan triple kill. Apakah ini akan menjadi maniak untuk Sally Boy pertama kali? Dan sayang sekali Udil melakukan cuttingnya. Tas. Akankah ini menjadi kemenangan 2-0 pertama di MPL season yang ke-7? Tersisa seorang Finn. Dan ini bencana untuk tim Araki Hoshi Papolo. Benar sekali dan seperti kemenangan. Alter Ego 2-0 tanpa balas. 2-0 pertama di MPL season 7. Alter Ego 2-0 pertama.